Oke, halo semuanya. Ketemu lagi bersama saya Ricky Randi. Salam Smart. Nah, di video ini saya mau bahas review materi fisika kelas 12 ya. Materi dari listrik dinamis ya, tentang rangkaian seri, paralel, resistor, lalu juga ada tentang jembatan Wheatstone, hukum Kirchhoff, lalu hukum Coulomb ya, listrik statis, kapasitor, medan magnet, induksi elektromagnet ya. Ini review materi buat persiapan ujian akhir semester fisika kelas 12 ya. Kalian bisa lihat secara lengkap, sebenarnya saya sudah sediakan pembahasan lengkapnya ini, total sekitar ada 40 soal ya di website Bimbel Smart. Nah, kalian bisa buka bimbelsmart.com ya, lalu eh, ke bagian membership ya, klik gabung jadi member, dan kalian bisa pilih yang paket persiapan ujian akhir ya. Selain fisika, kimia, matematika wajib, matematika peminatan, kelas 10 sampai kelas 12 semua sudah tersedia. Harganya hanya 25.000 saja, berlaku 30 hari ya. Lagi di promo, diskon 50%. Kalian harus register dulu sebelum kalian lakukan pembelian. Kalian harus register, masukkan login dan email, itu samain aja dengan email kalian. Lalu nanti ada link aktivasi ke email kalian. Kalian harus klik ya setelah aktif, cek di folder spam juga ya. Lalu kalian login. Nah, setelah login nanti masuk lagi ke bagian membership yang tadi gitu ya, gabung jadi member. Di sini kalian bisa klik gitu ya, add to chart, lalu view chart ya, tinggal ikutin aja. Nah, di sini proceed to check out ya. Kemudian masukkan nama dan semua billing information-nya ini ya. Ini tanda bintang nih, harus dimasukkan semua. Lalu place order. Nah, place order nanti kalian bisa pilih pembayarannya, itu bisa lewat GoPay, OVO. Nah, kalau GoPay, OVO kalian harus gunakan laptop waktu sign in di bimbelsmart.com-nya. Nanti pakai handphone kalian buat scan QR yang ada di layar laptop kalian ya. Bisa pakai Shopee Pay juga, transfer, ataupun lewat Indomart, Alfamart ya. Kalian bisa lihat di sana ada pilihannya. Kalau ada kesulitan, kalian bisa hubungi nomor admin ya. Di sini juga ada informasi buat cara gabung jadi member. Kalian kalau masih bingung juga bisa lewat email atau ke WhatsApp. Nah, di sini nih ada pilihan WhatsApp ya. WhatsApp admin, atau di link deskripsi video berikut ini juga ada. Oke, kita mulai pembahasan untuk fisika kali ini. Ini soal nomor 4. Sebuah voltmeter mempunyai hambatan dalam 1000 ohm dengan batas ukur maksimum 10 volt. Berapa besar hambatan muka yang harus dipasang seri dengan voltmeter agar batas ukurnya menjadi 100 volt? Jadi voltmeter ini bisa diperbesar kapasitasnya dengan menambahkan hambatan muka. Nah, hambatan muka rumusnya Rm ya, adalah N-1 dikali hambatan voltmeter, di mana N itu adalah kelipatan pengukurannya ya. V maksimumnya dibagi V awalnya. Nah, di sini udah tahu nih V maksimumnya adalah 100 volt, maunya awalnya cuma 10 volt ya. Jadi N-nya adalah 10. Maka kita tinggal masukin ya, 10 kurang 1 dikali R 1000 ohm. Jadi ini 9 dikali 1000 ya 9000 ohm atau 9 kilo ohm. Oke. Kalau hambatan muka, kalau ampere meter itu juga bisa diperbesar kapasitasnya dengan namanya bukan hambatan muka tapi hambatan shunt ya. Hambatan shunt ini mirip sama voltmeter ya, tapi dia dibagi, R awalnya dibagi N-1 dan N-nya tetap sama, I maksimum dibagi I mula-mula ya. Oke, jelas ya ini ya. Nomor 5. Ada rangkaian listrik. Jika R1, R2, R3 dikasih tahu, maka kuat arus mengalir melalui R3 adalah, nah ini kita harus cari dulu hambatan totalnya, I total ya. R2 sama R3 kita bisa hitung, dia paralel. Oke, 1 per R2 tambah 1 per R3. Bisa hitung dulu ya. R2 nya kan udah dikasih tahu 3, R3 nya 6. Nah ini sama penyebut ya, jadi 1 per R
adalah, nah ini saya balik 6/3 atau 2 ohm. Hambatan paralel 2 ohm. Dari sini kita bisa hitung hambatan total, ya kan? Jadi R totalnya itu kan seri antara R paralel dengan R1, ya kan? Jadi 2 ditambah satunya 3, jadi 5 ohm. 5 ohm ini adalah R total. Lalu kita bisa hitung I adalah V per R total ya. V-nya udah dikasih tahu nih 10 volt dibagi R totalnya 5, jadi 2 ampere ini yang ngalir di rangkaian R1 dan gabungan R2 R3. Jadi gabungan R2 R3 itu adalah 2 ampere. Nah, R2 sama R3-nya berapa? Ini pakai perbandingan aja ya. Atau kita pakai penjabaran juga boleh. Nah, di sini saya pakai perbandingan dulu. R2-nya kan udah kasih 3, R3-nya itu 6 ohm. Oke. Nah, kalau paralel itu hambatannya tegangannya sama. Jadi ini saya bandingin I2 dan I3 adalah V2 per R2 dibanding V3 per R3 gitu ya. Karena paralel tegangannya sama, jadi tinggal kebalik ya, R3 banding R2 atau 6 banding 3 yaitu 2 banding 1. Nah, I2 banding I3 udah ada 2 banding 1, maka I2-nya adalah 2/3 ya kan, jumlah dari total unitnya 3 dikali I total pasti ya. Yang masuk ke dalam dia adalah tadi berapa? 2 ampere. Ya, jadi 2/3 kali 2 ampere yaitu 4/3 ampere. Ini kalau I2. I3 berarti sisanya atau pakai 1/3 kali I total juga boleh. Jadinya 1/3 kali 2 ampere yaitu 2/3 ampere. Yang ditanya apa? R3 ya. Berarti yang ditanya R3 adalah 2/3 ampere ya. 2/3 ampere. Oke, jawabannya berarti yang E. Jelas ya ini ya, untuk rangkaian paralel itu V-nya sama, kita bisa cari I-nya. Nah, kalau ditanya berapa V paralelnya atau V2-nya atau V3-nya, ya tinggal V2 adalah I2 kali R2, V3 juga I3 kali R3. Oke ya, ini nggak susah. Nomor 6, nah ini ada rangkaian lagi ya, total hambatan dari A sampai B. Jadi ini kita cari hambatan total. Yang pertama kita harus tahu A ngalir arus lalu dia ke pecah, ada yang ke kanan ada yang ke bawah. Ini udah pasti paralel, terakhirnya pasti paralel. Saya akan kerjain yang atas dulu. Yang atas ini kebagi lagi 3, jadi ini bertiga saya paralel ya. Saya kasih nama RP1. Oke, jadi yang pertama ini kita kerjain RP1 adalah R1 nya 12, lalu ada 6 sama 4 ya. Dengan demikian ini bisa kita samain penyebut ya. Nah, kalau udah begini dapat nih RP1 nya adalah dibalik ya, 2 ohm. Lalu dengan 16 itu di seri. Jadi yang kedua kita cari RS1 adalah RP1 dengan 12 ohm yang tadi ya. 16 ohm ya. Yang belakang itu 16 ohm. 2 tambah 16 yaitu 18 ohm. Bagian atas sudah selesai, 18 ohm. Bagian bawah ya. Bagian bawah ini 5 ohm nggak bisa diapa-apain. Nah, yang berdua ini saya paralel, kasih nama RP2. Oke. Jadi 1 per langkah ketiga ya. 1 per RP2 adalah 1 per 5 tambah 1 per 20. Nah, ini saya samain penyebut. 4 tambah 1 gitu ya. Berarti RP2-nya adalah 4 ohm. Oke. Nah, dengan 5 ohm kita akan seri ya kan. Jadi yang langkah keempat adalah seri yang kedua antara 5 ohm dengan RP2 yang tadi ya, 4. Jadi ya 9 ohm.
Nah, kalau udah ini sebenarnya kita udah kelihatan ya, rangkaian atas dan bawah harus di paralel ya. Jadi RS1 dan RS2 ini kita paralel ya. Karena hambatannya tinggal sisa RS1 yang nilai 18, lalu di bagian bawah tinggal RS2 yang nilainya 9 ya. Berarti ini kita paralel RP3 ya, atau R total. 1/18 tambah 1/9 ya, tinggal disamain penyebut. Nah, begini. Dapat nih 6 ohm ya. 18 bagi 3, 6 ohm. Jawabannya yang A. Oke, ini gak susah ya. Seri paralel, jadi jangan bingung. Ini rangkaian akhirnya. Suatu kapasitor memperoleh muatan 0,1 kolom. Ini Q-nya berarti 0,1 kolom. Dari sumber itu V-nya ya, 200 volt. Maka melepas energi berapa besar. Nah, kita harus tahu ya rumusnya kapasitor. C adalah Q per V. Lalu rumus energi atau lambangnya kadang W gitu ya, setengah QV. Bisa juga diganti jadi setengah CV kuadrat atau setengah V-nya saya ganti C per Q jadi Q kuadrat per C gitu ya. Nah, ini kita tinggal pakai data yang ada aja ya. Udah ada Q sama V, pakainya setengah QV aja. Maka W adalah setengah dari Q muatannya kali V, 200 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 10 joule. Yang C gitu ya. Ini nggak susah. Nomor 14, dua buah kapasitor dirangkai seri yang masing-masing kapasitasnya 2 mikro dan 4 mikro. Ini bukan mikro kolom ya, mikrofarad. Kemudian dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 120 volt. Pernyataan berikut yang benar adalah muatan pada kapasitor 2 mikrofarad adalah 160 mikrokolom, lalu tegangannya sekian. Nah, ini kita harus gambar atau kita hitung dulu totalnya ya. Dua buah kapasitor, anggaplah C1 sama C2 disusun disusun seri. Bukan disusun paralel ya, disusunnya seri. Jadi seperti ini. Oke, jadi ini V. Ada C1, ada C2, di mana C1-nya adalah 2 mikrofarad ya. C2-nya 4. Oke. Nah, kapasitor dihubungkan dengan tegangan 120 volt. Kalau disusun seri, itu dia cara ngitung C totalnya malah di 1 per ya, kebalik sama resistor. Jadi ini 1 per, saya anggap biarin dalam mikro aja dulu ya. Nah, ini 1 per C seri, maka C serinya adalah disamain penyebut ya ini. Jadinya 2 sama 1, jadi 4 per 3 mikrofarad. Oke. Rumus C adalah Q per V, maka kita bisa hitung Q total sebenarnya dari sini ya. C-nya kan 4 per 3 mikro itu 10⁻6 ya, sama dengan Q per V. V-nya 120. Kali silangnya dapat Q totalnya yang lewat rangkaian adalah 160 mikrokolom. Oke. Kalau seri berarti Q1 sama dengan Q2. 160 mikrokolom juga. Ya. Maka dari sini kita bisa hitung sebenarnya V1 yang lewat kapasitor 1, V1-nya adalah berarti Q1 per C1 ya. 160 mikrokolom dibagi dengan 2 mikrofarad ya. Hasilnya adalah 80 volt. Yang satu lagi V2-nya berarti Q2 dibagi C2 ya. Hasilnya adalah 160 mikrokolom dibagi 4 mikrofarad, jadinya 40 volt. Nah, ini kita bisa cek satu-satu ya. Muatan pada kapasitor 2 mikrofarad ada 160. Itu benar ya. Ini 160 semua soalnya ya. Lalu pada 4 mikrofarad berarti V2 40 volt. Ya, ini benar juga ya. 40 volt nih, benar. Muatan total 160 ini juga benar, 1, 2, 3 benar. Kapasitas penggantinya 2 per 3. Harusnya kapasitas pengganti adalah 4 per 3. Yang benar adalah 1, 2, dan 3. Yang A. Jelas ya? Jadi kalau rangkaian seri yang sama adalah Q-nya pasti sama.
Kalau rangkaian paralel yang sama tetap V-nya, mirip sama resistor. Oke. Rumus dasarnya C sama dengan Q per V, jadi jangan bingung, kita harus breakdown satu-satu ya. Nomor 15, induksi magnet di sekitar kawat melingkar berarus listrik. Nah, ini kawat melingkar kita harus tahu ya. Induksi magnetnya di tengah. Kalau dia melingkarnya seperti ini, berarti 4 jari kalian ini adalah I-nya gitu ya. Nah, jempolnya itu adalah sebagai arah B-nya. Oke, ini arah I-nya. Jadi kalau seperti ini, jempol kalian ke arah dalam, maka B-nya arahnya ke dalam bidang. Nah, B-nya itu kawat melingkar dipengaruhi oleh permisivitas vakum 4pi10-7 dikali I dibagi dengan 2 kali jari-jarinya. Kali jumlah lilitan juga ya. Jadi yang pertama adalah sebanding dengan jumlah lilitan, benar. Berbanding terbalik dengan jari-jari juga benar. Sebanding dengan kuat arus listrik juga benar ya. Sebanding tuh yang di atas nih ya. Kalau yang di bawah ini berbanding terbalik. Sebanding dengan konstanta bahan magnet. Ini juga benar ya. Jadi kalau ada konstanta bahan magnet berarti dikali dengan permisivitas dari bahannya. Yang benar adalah 1, 2, 3, dan 4. Yang Oke ya. Oke, gimana nih? Udah dengerin semua pembahasannya? Sekali lagi, secara lengkap video pembahasannya total ada 40-an soal. Itu fisika aja ya. Ada kimia, matematika wajib, matematika peminatan sesuai kisi-kisi yang terbaru itu sudah tersedia di website ya. Kalian bisa buka bimbesmart.com. Lalu pilih ke bagian membership ya, gabung jadi member. Pilih paket persiapan ujian akhir. Ini berlaku 30 hari ya. Hanya 25.000 saja. Kalau kalian mau yang nggak mau pusing ya, bisa belajar yang UTBK juga, itu nggak perlu pilih lagi yang persiapan ujian akhir ya. Kalau kalian ikut yang UTBK, ini langsung sudah bisa akses yang ujian akhir. Nah, ini berlaku 90 hari ya. Jadi lagi promo juga. Buruan kalian gabung ya. Di sini saya sudah sediakan materi selain matematika, fisika, kimia, ada juga biologi, sejarah, sosiologi, ekonomi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, TPA gitu. Akan diupdate terus materinya. Kurang lebih sampai di sini ya. Saya harap bisa membantu kalian. Semoga ini bisa membantu kalian ya. Sampai ketemu di live berikutnya. Thank you semuanya. Bimbel Smart, your smart solution.